Di balik sejarah Islam di Nusantara, ada sebuah klan yang jejaknya membentang dari gurun Hadramaut di Yaman hingga ke pesisir-pesisir Indonesia. Mereka dikenal dengan nama Ba'alawi atau Ba'alawiyin, sebuah garis keturunan yang diyakini bersambung hingga Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Lebih dari sekedar silsilah, klan ini membawa tradisi ilmu, tasawuf, dan jaringan perdagangan yang kemudian membentuk wajah sosial dan keagamaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Banyak tokoh yang kita kenal hari ini sebagai Habib dengan karisma keulamaan, peran dakwah, dan kepedulian sosial berakar dari tradisi Ba'alawi. Dari kota suci Tarim di Hadramaut, mereka melintasi samudra, singgah di India, Afrika Timur, hingga akhirnya berakan kuat di Nusantara. Di Indonesia, warisan mereka bukan hanya berupa masjid, pesantren, dan kitab, tetapi juga nilai moral, tata krama, dan pengaruh politik yang menjalin identitas Islam khas kepulauan ini. Menyusuri sejarah Ba'alawi berarti menyusuri perjalanan panjang diaspora Hadrami, memahami bagaimana sebuah garis keturunan mampu menjaga tradisinya di tengah pertemuan dengan budaya-budaya baru. Lebih dari itu, kisah ini menjelaskan bagaimana jaringan keluarga dan ulama bisa menjadi kekuatan yang membentuk sejarah bangsa. Asal-usul Ba'alawi di Hadramaut. Klan Ba'alawi berakar dari lembah Hadramaut, sebuah wilayah tandus di selatan Yaman yang sejak lama dikenal sebagai pusat keilmuan Islam. Nama Ba'alawi berasal dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, seorang tokoh penting yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah atau 10 Masehi. Dari garis keturunan inilah lahir sebuah keluarga besar yang kemudian dikenal sebagai klan Ba'alawi, dan hingga kini mereka tetap memelihara identitas sebagai Sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Hadramaut sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan ini menjadi persinggahan pedagang Arab yang berlayar menuju India dan Asia Tenggara. Kondisi geografisnya berupa lembah panjang atau wadi dengan kota-kota kecil seperti Tarim, Seyun, dan Shibam menjadikannya sebuah pusat peradaban yang walau terpencil tetapi sangat berpengaruh dalam jaringan keilmuan Islam. Tarim khususnya terkenal sebagai kota seribu wali, tempat berkumpulnya ulama besar dari generasi ke generasi. Asal-usul klan Ba'alawi tidak bisa dilepaskan dari figur Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, wafat 345 Hijriah atau 956 Masehi. Beliau adalah seorang keturunan Nabi yang tinggal di Basrah, Irak pada masa penuh konflik politik dan gejolak sekte. Untuk menjaga keselamatan keluarga dan menjaga kemurnian ajaran, Ahmad al-Muhajir memutuskan berhijrah ke Hadramaut. Keputusan ini menjadi titik awal berdirinya komunitas Ba'alawi di Yaman. Kedatangan Ahmad al-Muhajir membawa pengaruh besar. Beliau memperkenalkan fikih Syafi'i dan ajaran tasawuf yang kemudian menjadi corak khas masyarakat Hadrami. Dari keturunan beliau lahir generasi ulama, pedagang, dan penyebar agama. Salah satu cucunya, Alawi bin Ubaidillah, menjadi tokoh sentral yang kemudian namanya diabadikan sebagai identitas Ba'alawi, yakni anak cucu Alawi. Sejak abad ke-11 Masehi, kota Tarim berkembang menjadi jantung intelektual klan Ba'alawi. Di kota ini didirikan masjid-masjid, madrasah, dan majelis ilmu yang melahirkan banyak ulama besar. Tradisi halakoh atau pengajian lingkaran dan pengajaran kitab klasik terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang menarik, tradisi Ba'alawi menekankan kesederhanaan, adab, dan keterikatan dengan masyarakat. Para ulama tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif dalam kehidupan sosial, membantu masyarakat, serta menjaga harmoni antara kabilah-kabilah Hadramaut yang sering terlibat konflik. Dengan demikian, Ba'alawi tidak hanya menjadi simbol keturunan Nabi, tetapi juga pemersatu sosial. Keluarga Ba'alawi mengempatkan identitas keturunan Nabi sebagai inti kehormatan. Gelar Sayyid atau Habib diberikan sebagai pengakuan akan peran keilmuan sekaligus nasab. Di Hadramaut, struktur sosial terbagi menjadi beberapa lapisan. Sayyid, keturunan Nabi, termasuk Ba'alawi, masyayikh ulama non-Sayyid, kabilah suku, dan masakin masyarakat umum.
Dalam struktur ini, Ba'alawi menduduki posisi paling dihormati, meskipun mereka tetap menekankan kesederhanaan hidup. Kedudukan ini memberi mereka modal sosial yang kuat ketika kelak berdiaspora. Ketika para anggota Ba'alawi pergi merantau ke India, Afrika Timur, dan Asia Tenggara, mereka tidak hanya datang sebagai pedagang, tetapi juga sebagai ulama dan pemimpin spiritual. Status sebagai keturunan Nabi memberikan legitimasi yang langsung diterima oleh masyarakat Muslim lokal, memudahkan proses dakwah dan integrasi sosial. Salah satu ciri khas klan Ba'alawi adalah perhatian besar pada pencatatan silsilah. Mereka menjaga kitab nasab yang mencatat hubungan setiap individu dengan leluhur hingga ke Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan bukan semata untuk kebanggaan, melainkan juga untuk menjaga amanah, memastikan keaslian garis keturunan dan mencegah klaim palsu. Di kemudian hari, tradisi ini dibawa ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Bahkan pada abad ke-20 berdiri lembaga Al-Rabitotul Alawiyah di Jakarta untuk mengelola arsip nasab Ba'alawi di Indonesia. Namun akarnya tetap berada di Hadramaut, tempat tradisi ini lahir dan dipelihara berabad-abad. Sejak awal, klan Ba'alawi terkenal dengan corak tasawuf yang damai. Mereka mengembangkan tarekat Ba'alawiyah yang menekankan adab, zikir, dan pelayanan sosial. Ajaran ini menjadi ciri khas ulama Ba'alawi yang menolak kekerasan dan lebih menekankan dakwah melalui teladan hidup. Corak inilah yang kemudian sangat cocok dengan masyarakat Nusantara yang menghargai kesantunan dan harmoni. Peran Ahmad Al-Muhajir dan awal Ba'alawi. Hijrah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut menandai transformasi besar dalam sejarah Islam lokal. Sebelum kedatangannya, praktik keagamaan di lembah tersebut bercampur antara pengaruh Khawarij, sisa-sisa Syiah Zaidiyah, dan tradisi suku-suku Badui. Ahmad Al-Muhajir membawa corak baru, Islam yang berbasis mazhab Syafi'i, disertai ajaran tasawuf berlandaskan akhlak. Inilah yang menjadi dasar bagi pembentukan identitas religius klan Ba'alawi. Konsolidasi ajaran di Hadramaut. Setibanya di Hadramaut, Ahmad Al-Muhajir mendirikan pusat pengajaran di daerah Al-Husaisah. Dari tempat ini, ia membimbing murid dan keluarganya agar tetap berpegang teguh pada sunnah. Kekuatan beliau terletak pada kemampuan menata masyarakat yang kala itu rawan konflik antar kabilah. Dengan pendekatan damai, ia mengajarkan toleransi dan pentingnya kesatuan. Strategi ini berhasil mengurangi pertentangan sehingga keluarga beliau dihormati oleh suku-suku lokal. Generasi setelahnya, terutama putranya Ubaidillah, menjadi penerus utama. Ubaidillah memperluas pengaruh keluarga dengan mendirikan halakoh dan memelihara hubungan baik dengan kabilah sekitar. Dari jalur inilah lahir cucunya Alawi bin Ubaidillah, tokoh yang memberi nama Ba'alawi bagi seluruh keturunannya. Identitas ini kelak mengikat ribuan keluarga dalam satu jaringan global. Corak pendidikan dan transmisi ilmu. Salah satu kontribusi utama Ahmad Al-Muhajir adalah menekankan pendidikan berbasis sanad. Ia mendorong anak cucunya untuk memelihara tradisi pengajaran kitab yang bersambung kepada ulama besar di Irak dan Hijaz. Sistem transmisi ilmu ini membuat Ba'alawi memiliki reputasi sebagai penjaga keilmuan Islam ortodoks. Selain fikih Syafi'i, keluarga ini menaruh perhatian pada tafsir, hadits, dan adab. Anak-anak Ba'alawi sejak dini dilatih untuk membaca Al-Quran, menghafal matan hadits, dan berlatih menulis kitab. Tradisi literasi ini menjadikan mereka sangat berpengaruh di Hadramaut dan nantinya memudahkan proses dakwah di kawasan lain. Kepemimpinan moral dan legitimasi sosial yang membedakan Ba'alawi dengan kabilah lain bukan hanya klaim keturunan Nabi, tetapi juga etika kepemimpinan. Mereka jarang terlibat perang antar suku. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai mediator. Keberadaan mereka memberi stabilitas sehingga banyak kabilah menerima otoritas moral Ba'alawi. Legitimasi ini diperkuat oleh kesalehan pribadi. Para tokoh Ba'alawi terkenal hidup sederhana, enggan mengejar kekuasaan politik, dan lebih fokus pada ilmu. Sikap seperti ini membuat mereka diterima lintas golongan. Ketika gelombang migrasi Hadrami mulai meningkat, nama baik Ba'alawi menjadi modal utama untuk membangun relasi dengan masyarakat baru. Setelah wafatnya Ahmad Al-Muhajir, reputasi keluarga semakin menguat. Anak cucunya menduduki posisi penting sebagai ulama di Tarim dari abad ke-11 Masehi. Istilah Ba'alawi mulai digunakan secara konsisten untuk menyebut keturunan Alawi bin Ubaidillah. Dengan identitas ini, mereka membangun jaringan perkawinan internal, menjaga kesatuan, dan memperkokoh reputasi spiritual.
Bersamaan dengan itu, Hadramaut mulai terhubung lebih intens dengan jalur perdagangan Samudra Hindia. Kapal-kapal dari Gujarat, Malabar, dan Nusantara singgah di pelabuhan Yaman. Dalam konteks inilah keluarga Ba'alawi berkenalan dengan dunia luar, dan sebagian anggota mulai mengikuti arus migrasi. Meski awalnya terbatas, inilah fondasi bagi diaspora besar yang kelak menjangkau Indonesia. Nilai warisan Ahmad Al-Muhajir. Warisan terbesar Ahmad Al-Muhajir bukan hanya garis keturunan, melainkan model Islam yang menyeimbangkan syariat, tasawuf, dan kehidupan sosial. Kombinasi ini menjadikan Ba'alawi unik. Mereka bukan sekedar keluarga elit, melainkan komunitas ulama sekaligus pedagang yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Model ini terbukti bertahan berabad-abad. Hingga kini, hampir setiap ulama Ba'alawi merujuk pada ajaran Ahmad Al-Muhajir sebagai landasan moral. Baik di Tarim maupun di tanah rantau, sosok beliau dipandang sebagai simbol hijrah demi menjaga agama. Pembentukan tarekat Ba'alawiyah. Perkembangan spiritual klan Ba'alawiyah mencapai puncak penting pada abad ke-7 Hijri atau 13 Masehi, ketika lahir seorang tokoh besar bernama Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Ba'alawi. Beliau bukan hanya seorang ulama, melainkan juga peletak dasar tarekat Ba'alawiyah. Dari tangannya lahir corak tasawuf yang mengintegrasikan ilmu syariat, akhlak, dan kehidupan sosial dengan cara yang harmonis. Pada masa Al-Faqih Al-Muqaddam, Hadramaut sedang diliputi ketegangan. Persaingan antar suku kerap melahirkan konflik bersenjata. Banyak pemuda tumbuh dengan budaya angkat senjata sebagai bagian dari harga diri. Di tengah kondisi itu, beliau menampilkan sikap berani yang berbeda, meletakkan pedang sebagai simbol meninggalkan kekerasan. Tindakan ini kemudian menjadi ikon utama tarekat Ba'alawiyah, jalan sufi yang menolak pertumpahan darah. Keputusan itu bukan kelemahan, melainkan strategi moral. Dengan meninggalkan budaya perang, Al-Faqih Al-Muqaddam menegaskan bahwa kekuatan sejati ada pada ilmu dan akhlak, bukan pada senjata. Sikap tersebut menjadikan beliau dihormati bukan hanya oleh keluarga Ba'alawiyah, tetapi juga oleh masyarakat Hadramaut secara luas. Tarekat Ba'alawiyah berkembang dengan sejumlah prinsip khas. 1. Zikir teratur. Amalan harian berupa wirid, doa, dan bacaan Quran yang disusun rapi. 2. Kesederhanaan. Menolak kemewahan, mengutamakan zuhud, tetapi tetap aktif dalam masyarakat. 3. Akhlak sosial. Menekankan kasih sayang, silaturahmi, dan pelayanan terhadap sesama. 4. Konsistensi sanad. Seluruh ajaran diwariskan melalui jalur guru murid yang bersambung hingga Nabi. 5. Ilmu sebagai landasan. Tasawuf tidak berdiri sendiri, tetapi harus ditopang oleh fikih dan syariah. Prinsip-prinsip ini membuat tarekat Ba'alawiyah mudah diterima lintas budaya. Ia tidak menuntut pengasingan diri, melainkan mendorong keterlibatan sosial yang seimbang dengan spiritualitas. Setelah wafatnya Al-Faqih Al-Muqaddam, tarekat ini diteruskan oleh generasi ulama Ba'alawi berikutnya. Tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan Abdurrahman As-Segaf memperluas pengaruh tarekat dengan menulis kitab, menyusun rotib, dan mendidik murid di Tarim maupun luar negeri. Karya Al-Haddad, seperti Risalah Al-Mu'awanah dan Rotib Al-Haddad, menjadi teks populer di kalangan muslim dunia, termasuk di Nusantara. Keunikan tarekat ini terletak pada keseimbangan. Meski sufi, mereka tetap kokoh dalam syariat. Hal ini mencegah tuduhan menyimpang, sekaligus mengukuhkan reputasi Ba'alawi sebagai pewaris ajaran yang lurus. Berbeda dengan sebagian tarekat lain yang cenderung eksklusif, Ba'alawiyah bersifat inklusif. Majlis zikir dan pengajian terbuka bagi siapapun tanpa memandang suku atau status sosial. Model ini menciptakan ruang interaksi lintas komunitas dan memperkuat hubungan sosial di Hadramaut. Tarekat juga mendorong pengabdian masyarakat. Para murid diajarkan untuk terlibat dalam aktivitas sosial seperti mengurus fakir miskin, membangun masjid, dan mengajarkan anak-anak. Tradisi ini membuat ulama Ba'alawi selalu dekat dengan rakyat sehingga mendapat kepercayaan luas. Struktur sosial dan gelar kehormatan Ba'alawi. Kehidupan masyarakat Hadramaut dibangun di atas susunan sosial yang ketat. Setiap kelompok memiliki posisi dan fungsi berbeda. Di dalam struktur ini, klan Ba'alawi menempati posisi khusus sebagai Sayyid, yaitu keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain bin Ali.
Status tersebut memberi mereka kedudukan moral yang diakui, meski mereka jarang terlibat langsung dalam politik praktis. Secara garis besar, masyarakat Hadramaut terbagi dalam beberapa kategori. 1. Sayyid, keturunan Nabi, termasuk Ba'alawi. Mereka dihormati sebagai panutan agama dan etika. 2. Qadhi dan ulama, kelompok ahli hukum Islam yang berasal dari berbagai kabilah non-sayyid berperan dalam peradilan syariah. 3. Qabili, kelompok suku-suku lokal yang mengandalkan pertanian dan peperangan. 4. Du'afa, masyarakat biasa yang berprofesi sebagai petani atau buruh. 5. Masakin dan mustadafin, kelompok ekonomi paling lemah, sering mendapat perhatian amal dari ulama. Dalam tatanan ini, Ba'alawi menempati posisi di puncak moral, bukan melalui kekuatan militer, melainkan karena akhlak, ilmu, dan silsilah. Gelar yang melekat pada Ba'alawi memiliki arti penting dalam menjaga identitas mereka. Beberapa gelar utama adalah Sayyid, sebutan umum bagi keturunan Nabi. Habib, gelar yang lebih personal, bermakna yang dicintai. Dipakai untuk menekankan kedekatan spiritual dan peran sebagai pembimbing. Syarif, kadang digunakan dalam konteks lebih luas, merujuk pada keturunan Nabi, baik dari Hasan maupun Hussein. Penggunaan gelar ini bukan sekedar simbol, ia mengandung tanggung jawab moral. Seorang Habib dituntut menjaga integritas, menebarkan kasih sayang, dan memberi teladan. Salah satu hal yang membuat Ba'alawi unik adalah ketelitian dalam menjaga silsilah. Sejak awal, mereka mendokumentasikan nasab dengan rapi. Kitab-kitab nasab seperti Al-Mashra' Al-Rawi karya Al-Shili mencatat dengan detail garis keturunan setiap cabang keluarga. Kedisiplinan ini bukan hanya untuk menjaga kehormatan, tetapi juga untuk memastikan tanggung jawab moral setiap generasi. Dengan mengetahui asal-usulnya, seorang sayyid diingatkan bahwa ia memikul amanah leluhur. Seiring meningkatnya mobilitas, struktur sosial ini terbawa ke wilayah diaspora. Di India, Afrika Timur, dan Nusantara, gelar Habib tetap dipakai. Masyarakat setempat pun memberi penghormatan serupa meski dalam konteks budaya yang berbeda. Di Jawa misalnya, sebutan Habib menjadi simbol otoritas agama. Gelar tersebut sering disejajarkan dengan kiai meski berasal dari latar genealogis yang berbeda. Perpaduan dua sistem kehormatan ini memperkaya kehidupan keagamaan lokal. Awal diaspora Ba'alawi keluar Hadramaut. Sejak abad pertengahan, jalur laut Samudra Hindia menjadi poros utama perdagangan dunia. Hadramaut dengan pelabuhan penting seperti Mukalla, Shihir, dan Aden berperan sebagai titik persinggahan strategis. Kondisi geografis ini membuka jalan bagi masyarakat Hadrami, termasuk keluarga Ba'alawi, untuk melakukan perjalanan jauh. Dari sinilah dimulai proses diaspora yang kelak melahirkan jaringan global. Ada beberapa faktor yang mendorong Ba'alawi meninggalkan Hadramaut. Pertama, ekonomi. Wilayah mereka relatif miskin sumber daya. Perdagangan menjadi sarana utama mencari nafkah. Kedua, dakwah. Motivasi menyebarkan ajaran Islam yang damai dan berbasis akhlak. Ketiga, pendidikan. Hubungan dengan pusat-pusat ilmu di Hijaz, India, dan Nusantara mendorong mobilitas. Keempat, stabilitas sosial. Sebagian memilih menetap di luar karena situasi politik Hadramaut yang tidak selalu stabil. Hijrah ini tidak bersifat massal sekaligus, melainkan bertahap mengikuti arus dagang. India menjadi tujuan pertama yang menerima kehadiran Ba'alawi secara signifikan. Sejak abad ke-15, kota-kota pesisir Gujarat, Malabar, dan Deccan menjadi tempat tinggal mereka. Kehadiran Ba'alawi memperkuat jaringan Muslim lokal, terutama karena mereka membawa otoritas keilmuan sekaligus keterampilan dagang. Di Malabar, mereka berinteraksi dengan komunitas Mapilah Muslim yang sudah lama menjalin hubungan dengan Arab. Kegiatan dakwah Ba'alawi berlangsung harmonis, menekankan pendidikan dan akhlak.
Banyak ulama lokal kemudian mengadopsi tradisi wirid dan rotib dari tarekat Ba'alawiyah. Selain India, pantai timur Afrika menjadi tujuan penting. Kota-kota seperti Mogadishu, Mombasa, dan Zanzibar menjadi pusat perdagangan tempat Ba'alawi menetap. Mereka membaur dengan komunitas Swahili, membangun masjid dan memperkenalkan corak Islam yang ramah. Perkawinan lintas budaya memperkuat posisi mereka. Keturunan Ba'alawi di Afrika Timur masih dapat dilacak hingga kini, terutama di Zanzibar, di mana gelar Habib tetap digunakan. Mekkah dan Madinah memiliki peran ganda sebagai pusat spiritual sekaligus gerbang pertemuan internasional. Banyak ulama Ba'alawi bermukim sementara di sana untuk menimba ilmu dan menyebarkan ajaran tarekat. Dari Hijaz, jaringan mereka terkoneksi dengan jamaah haji dari seluruh dunia. Tradisi ini memudahkan penyebaran karya ulama Ba'alawi seperti rotib dan risalah ke berbagai wilayah Islam. Dengan demikian, diaspora bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual. Dari India, jalur perdagangan membawa Ba'alawi menuju Kepulauan Asia Tenggara. Pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Banten menjadi titik awal kehadiran mereka. Hubungan dagang antara Hadrami dan Nusantara telah ada sejak abad ke-13. Namun intensitas migrasi meningkat pada abad ke-16 dan 17. Di Pelabuhan Nusantara mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun hubungan sosial. Kehadiran mereka diterima dengan baik karena membawa ajaran Islam yang selaras dengan budaya lokal. Sikap damai dan kemampuan beradaptasi membuat Ba'alawi mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dimanapun mereka berada, Ba'alawi menggunakan pola dakwah yang konsisten. Menjalin hubungan keluarga melalui pernikahan, membuka majelis ilmu sederhana, seringkali di rumah atau masjid kecil, menyusun teks wirid yang mudah diamalkan masyarakat awam, mengutamakan teladan akhlak daripada retorika. Model dakwah ini efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelabuhan yang heterogen, terdiri dari pedagang, nelayan, dan petani. Perkembangan awal Ba'alawi di Nusantara. Masuknya Ba'alawi ke Kepulauan Nusantara terjadi seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan maritim. Mereka hadir bukan sebagai penakluk, melainkan pedagang dan ulama. Pendekatan ini membuat kehadiran mereka diterima dengan baik oleh masyarakat pesisir yang sudah terbiasa dengan interaksi lintas budaya. Kerajaan Aceh Darussalam menjadi titik penting kedatangan Ba'alawi. Aceh, sebagai pusat perdagangan sekaligus benteng Islam di Asia Tenggara, menarik perhatian pedagang Hadrami. Kehadiran Ba'alawi di sini bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga keagamaan. Mereka terlibat dalam pengajaran di masjid-masjid utama Aceh, sekaligus menjadi penasehat sultan. Hubungan ini memperkuat otoritas spiritual mereka. Tidak sedikit tokoh lokal yang kemudian berguru kepada ulama Ba'alawi dan mengadopsi wirid dari tarekat Ba'alawiyah. Selain Aceh, Malaka menjadi pusat penting bagi penyebaran pengaruh Ba'alawi. Sebagai pelabuhan internasional, Malaka mempertemukan berbagai etnis, Melayu, Arab, India, Tionghoa, dan lain-lain. Dalam situasi ini, Ba'alawi tampil sebagai mediator budaya. Perdagangan yang mereka jalankan bukan hanya soal komoditas, tetapi juga menjadi sarana dakwah. Melalui interaksi sehari-hari, masyarakat mengenal nilai-nilai Islam yang damai, sederhana, dan penuh etika. Di Jawa, kota pelabuhan Gresik menjadi pintu masuk utama. Disinilah jejak awal Ba'alawi berhubungan dengan penyebaran Islam di Jawa. Gresik dikenal sebagai pusat dakwah Wali Songo, dan beberapa sumber menyebut adanya keterkaitan antara jaringan ulama lokal dengan kedatangan Ba'alawi. Interaksi ini tidak selalu tercatat secara rinci, namun pengaruhnya terlihat pada kemiripan pola dakwah, menekankan harmoni dengan budaya lokal, mengutamakan teladan, dan membangun lembaga pendidikan berbasis masjid. Pada abad ke-16, Banten dan Cirebon berkembang sebagai kerajaan Islam penting di Jawa Barat. Ba'alawi yang datang ke wilayah ini berperan dalam perdagangan lada, sekaligus mendukung perkembangan pendidikan Islam. Hubungan dengan bangsawan lokal sering terjalin melalui pernikahan.
Strategi ini memperkuat legitimasi sosial mereka dan memudahkan integrasi ke dalam struktur kerajaan. Di berbagai wilayah, Ba'alawi menerapkan metode dakwah yang konsisten. 1. Membaur dengan masyarakat pesisir melalui perdagangan dan perkawinan. 2. Mengajarkan wirid dan ratib sebagai sarana memperkuat spiritualitas masyarakat awam. 3. Mendirikan surau dan masjid kecil yang menjadi pusat belajar agama. 4. Membangun jaringan ulama lokal sehingga dakwah berlanjut secara berkesinambungan. Pendekatan ini membuat ajaran mereka menyatu dengan kebudayaan Melayu Nusantara tanpa menimbulkan konflik. Sikap rendah hati, kesederhanaan, dan komitmen terhadap pendidikan membuat Ba'alawi cepat diterima. Mereka dianggap membawa keberkahan sehingga masyarakat setempat menyebut mereka dengan gelar Habib. Gelar ini kemudian melekat hingga kini sebagai simbol otoritas moral. Keberadaan mereka juga memberi warna pada tradisi lokal, misalnya dalam bentuk pembacaan ratib, peringatan maulid, dan majulis zikir. Tradisi-tradisi ini bertahan hingga zaman modern dan menjadi ciri khas Islam Nusantara. Meskipun umumnya menjauh dari kekuasaan, beberapa tokoh Ba'alawi berperan sebagai penasehat kerajaan. Mereka tidak mengejar jabatan, namun sering diminta memberikan arahan moral dalam keputusan penting. Peran ini memperkuat posisi mereka sebagai penuntun spiritual yang dihormati lintas kalangan. Peran Ba'alawi pada masa kolonial. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa perubahan besar. Portugis, kemudian Belanda, dan akhirnya Inggris menguasai jalur perdagangan serta memaksakan sistem kolonial. Dalam situasi penuh tekanan ini, keluarga Ba'alawi tetap menjalankan peran penting, baik dalam dakwah, perdagangan, maupun perlawanan kultural terhadap kolonialisme. Kolonialisme mengubah tatanan lama. Sultan-sultan Nusantara kehilangan banyak otoritas karena tekanan politik dan ekonomi. Dalam ruang kosong itu, ulama memperoleh posisi baru sebagai pengikat moral masyarakat. Ba'alawi dengan jaringan global dan legitimasi keilmuan, tampil sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh. Mereka menjaga stabilitas spiritual di tengah situasi politik yang kacau. Majelis dzikir, pembacaan ratib, dan pengajian rutin menjadi wadah yang memperkuat identitas umat Islam sekaligus membangun semangat kebersamaan. Pada masa ini, istilah Habib semakin populer di Nusantara. Habib tidak hanya dipandang sebagai guru agama, melainkan juga simbol resistensi kultural terhadap kekuasaan kolonial. Wibawa mereka membuat banyak masyarakat menjadikan Habib sebagai rujukan utama, bahkan melebihi pejabat formal yang tunduk pada belanja. Beberapa Habib menulis karya yang menegaskan pentingnya menjaga akidah dan moral, sehingga umat tetap kuat menghadapi tekanan. Karya-karya itu menyebar melalui manuskrip dan kemudian dicetak di Singapura maupun Batavia. Walaupun kolonial berusaha memonopoli perdagangan, Ba'alawi tetap aktif dalam aktivitas dagang. Mereka menjalin hubungan dengan saudagar Arab, India, dan Tionghoa. Perdagangan ini bukan sekedar bisnis, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas umat lintas etnis. Keuntungan dari perdagangan sering digunakan untuk mendanai kegiatan sosial, pembangunan masjid, madrasah, dan bantuan bagi fakir miskin. Dengan cara ini, mereka menciptakan ruang otonom di tengah kontrol ketat kolonial. Beberapa tokoh Ba'alawi terlibat dalam gerakan perlawanan, baik secara langsung melalui dukungan moral. Mereka memberi motivasi kepada pejuang lokal dengan khutbah dan fatwa. Contoh yang menonjol adalah Habib Hussein bin Abu Bakar al-Aidrus di Batavia, yang menjadi figur karismatik abad ke-18. Beliau dikenal karena keberanian menentang praktik kolonial yang menindas masyarakat Muslim. Makamnya di luar Batang hingga kini menjadi tempat ziarah. Di Jawa, sejumlah Habib ikut mendukung perlawanan rakyat terhadap pajak dan monopoli Belanda. Meski tidak selalu turun ke medan perang, mereka memperkuat legitimasi jihad melawan penjajahan. Pada masa kolonial, lembaga pendidikan Islam menjadi benteng utama melawan pengaruh asing. Ba'alawi berkontribusi besar dalam mendirikan pesantren, madrasah, dan zawiyah. Di pesantren, mereka menanamkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpadu dengan tarikat Ba'alawiyah.
Kitab-kitab yang mereka tulis atau ajarkan beredar luas, misalnya karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tradisi ini membentuk jaringan intelektual yang menyebar ke berbagai kota, Batavia, Pekalongan, Surabaya, Pontianak, hingga Aceh. Ba'alawi tidak hanya berhubungan dengan masyarakat pribumi, tetapi juga dengan kelompok diaspora lain seperti India Muslim dan Tionghoa Muslim. Mereka membangun solidaritas keagamaan untuk menghadapi tekanan kolonial. Di beberapa kota pelabuhan, Habib juga menjadi mediator antara komunitas berbeda, sehingga konflik sosial dapat diredam. Peran ini memperkuat citra mereka sebagai penengah dan pemersatu. Pada abad ke-19, kehadiran Ba'alawi semakin nyata di kota-kota besar. Batavia, Surabaya, dan Semarang menjadi pusat aktivitas mereka. Di Batavia, kawasan seperti Pekojan dan Luar Batang identik dengan komunitas Hadramaut. Mereka membangun masjid, madrasah, dan rumah singgah bagi pendatang baru dari Hadramaut. Jejak arsitektur dan tradisi sosial mereka masih dapat ditemukan hingga kini, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Ba'alawi di era kolonial. Ba'alawi dan kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, Nusantara menghadapi perubahan besar. Modernisasi, masuknya pendidikan barat, serta bangkitnya kesadaran politik memunculkan gerakan kebangsaan. Di tengah dinamika itu, keluarga Ba'alawi menempati posisi penting sebagai penghubung antara tradisi Islam klasik dan tuntutan zaman baru. Generasi muda Ba'alawi yang lahir pada akhir abad ke-19 mulai menempuh jalur pendidikan lebih luas, baik di pesantren, madrasah, maupun sekolah modern. Mereka mengenal gagasan reformasi Islam yang berkembang di Mesir, India, dan Hijaz. Pandangan itu mendorong lahirnya sikap kritis terhadap kolonialisme serta semangat memperbaharui metode dakwah. Kebangkitan nasional ditandai lahirnya organisasi modern, dan Ba'alawi aktif di dalamnya. Tokoh-tokoh dari kalangan Habib berperan di Jamiat Al-Khair 1905, organisasi pendidikan Islam modern pertama di Batavia. Lembaga ini menjadi wadah untuk mengajarkan ilmu agama dan umum dengan metode sekolah, bukan sekedar pengajian tradisional. Selain itu, jaringan Ba'alawi juga berhubungan erat dengan syarikat Islam. Banyak Habib menjadi simpatisan, memberi dukungan moral, atau terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan keterbukaan mereka pada gerakan yang memperjuangkan keadilan sosial dan kebebasan dari penjajahan. Di awal abad ke-20, surat kabar dan majalah menjadi alat perjuangan penting. Ba'alawi memanfaatkan media cetak untuk menyuarakan pandangan. Artikel mereka menyoroti isu pendidikan, moral masyarakat, hingga kritik terhadap kebijakan kolonial. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami kalangan luas. Keterlibatan dalam dunia literasi ini membantu meningkatkan kesadaran umat bahwa Islam tidak terpisah dari perjuangan nasional. Pesan-pesan keagamaan dipadukan dengan semangat kebangsaan, melahirkan generasi baru Muslim yang peduli pada identitas bangsa. Selain Jamiat Al-Khair, berbagai madrasah didirikan dengan dukungan Ba'alawi. Sistem pengajaran menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Dengan cara ini, mereka menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan kolonial sekaligus tetap berakar pada tradisi Islam. Pendidikan menjadi senjata utama untuk melawan ketertinggalan. Bagi Ba'alawi, kemajuan ilmu tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Prinsip ini kemudian diwariskan kepada berbagai pesantren dan madrasah yang mereka bina. Beberapa Habib menonjol dalam pergerakan kebangsaan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang di Jakarta misalnya, dikenal dengan majelisnya yang menjadi pusat pembinaan umat. Walau tidak terjun langsung ke politik, pengaruh beliau melahirkan kader-kader yang peduli terhadap perjuangan bangsa. Ada pula tokoh yang aktif dalam organisasi pergerakan dan memberi warna pada perkembangan wacana Islam modern. Mereka berperan sebagai jembatan antara kalangan tradisional dan modernis, sehingga perbedaan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan umat. Ba'alawi juga menjalin hubungan erat dengan pusat-pusat Islam internasional. Banyak Habib menuntut ilmu di Hijaz, lalu kembali ke Nusantara dengan membawa gagasan segar. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari gerakan kebangkitan Islam global. Koneksi ini juga memberi legitimasi moral bagi perjuangan di Indonesia. Ketika
Ketika bangsa lain menentang kolonialisme, Ba'alawi merasa berada dalam arus yang sama, sehingga semangat perlawanan semakin kuat. Meskipun tidak semua Habib terjun ke politik praktis, kehadiran mereka menjadi simbol moral yang memperkuat tekad bangsa. Majelis ilmu, khutbah, dan karya tulis mereka mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan kemerdekaan adalah bagian dari ikhtiar menjaga martabat agama dan bangsa. Ba'alawi pada masa kemerdekaan dan Indonesia modern. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi titik balik besar bagi bangsa Indonesia. Dalam fase transisi dari kolonialisme menuju negara berdaulat, keluarga Ba'alawi berperan aktif menjaga kesinambungan sosial, spiritual, dan kultural umat. Sejak awal, banyak tokoh Ba'alawi menunjukkan sikap mendukung Republik. Mereka menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari kewajiban moral dan agama. Dukungan itu hadir baik dalam bentuk fatwa, ajakan berjuang, maupun bantuan logistik kepada para pejuang. Majelis-majelis ilmu dijadikan sarana untuk menguatkan keyakinan masyarakat bahwa perjuangan mempertahankan tanah air selaras dengan nilai Islam. Dengan begitu, Ba'alawi tidak hanya berperan di ranah spiritual, tetapi juga ikut meneguhkan legitimasi perjuangan bangsa. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar, keterbatasan infrastruktur, instabilitas politik, dan konflik ideologi. Di tengah kondisi itu, tokoh Ba'alawi berkontribusi melalui pendidikan, dakwah, serta penguatan moral masyarakat. Pesantren dan majelis yang mereka bina menjadi pusat pembinaan generasi baru yang diharapkan dapat mengisi pembangunan nasional. Kehadiran mereka memastikan bahwa arah pembangunan tidak semata-mata material, melainkan juga menyentuh dimensi spiritual dan etika. Masa awal Republik ditandai dengan banyak ketegangan, baik politik maupun sosial. Dalam situasi ini, Habib kerap tampil sebagai penengah. Wibawa mereka memungkinkan terciptanya dialog antara kelompok yang berbeda pandangan. Di beberapa daerah, Habib diminta memberikan nasihat untuk meredam ketegangan. Kehadiran mereka menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Peran sebagai mediator inilah yang menjaga harmoni di tengah situasi yang rapuh. Pada periode ini pula, organisasi-organisasi Islam mengalami perkembangan pesat. Tokoh Ba'alawi berperan di berbagai forum, baik sebagai penasihat maupun penggerak. Robitoh Alawiyah yang sudah berdiri sejak masa kolonial semakin aktif dalam mendata nasab, mengelola wakaf, serta mengembangkan kegiatan sosial. Selain itu, Ba'alawi berkontribusi dalam memperkuat posisi umat Islam dalam kehidupan berbangsa. Mereka mendorong kerjasama lintas organisasi demi kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Era kemerdekaan membawa urbanisasi besar-besaran. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pusat pertumbuhan. Di sana, Habib mengembangkan majelis taklim yang terbuka bagi berbagai kalangan. Contoh menonjol adalah Habib Ali Kuitang, yang majelisnya di Jakarta berkembang pesat hingga dihadiri ribuan orang setiap pekan. Dari forum ini, lahir banyak tokoh yang kemudian terlibat dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan dakwah di seluruh Nusantara. Ba'alawi juga memanfaatkan media cetak untuk memperluas pengaruh dakwah. Buku, risalah, dan majalah diterbitkan guna memperkuat pemahaman keislaman masyarakat. Isinya menekankan keseimbangan antara akidah, akhlak, dan kontribusi sosial. Kegiatan ini memperlihatkan kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi ilmiah yang sudah mengakar sejak Hadramaut. Pada masa awal kemerdekaan, hubungan Indonesia dengan dunia Arab semakin erat. Banyak tokoh Ba'alawi menjadi penghubung dalam diplomasi kultural antara Jakarta dan Timur Tengah. Posisi mereka sebagai bagian dari diaspora Hadramaut memberi keuntungan strategis bagi Indonesia yang sedang mencari dukungan internasional. Koneksi ini juga memperkuat legitimasi Indonesia di mata dunia Islam, khususnya dalam forum-forum internasional yang mulai berkembang pada dekade 1950-an. Ba'alawi di era kontemporer. Memasuki abad ke-21,
keluarga Ba'alawi menghadapi tantangan baru yang berbeda dari masa kolonial maupun kemerdekaan. Perubahan sosial, globalisasi, serta perkembangan teknologi komunikasi menuntut cara baru dalam mempertahankan tradisi sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Majelis-majelis taklim tetap menjadi ciri khas Ba'alawi. Namun, kini penyebarannya tidak hanya terbatas pada ruang fisik, melainkan juga menjangkau dunia digital. Banyak habib memanfaatkan televisi, radio, hingga media sosial untuk berdakwah. Hal ini memungkinkan pesan keagamaan menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi. Penggunaan media digital juga memberi peluang untuk memperkuat persaudaraan lintas negara. Dakwah yang disampaikan di Jakarta, Surabaya, atau Pekalongan dapat segera diakses oleh jemaah di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Pertumbuhan kota besar menghadirkan dinamika baru. Di tengah kesibukan masyarakat urban, Majelis Ba'alawi menjadi ruang spiritual yang menenangkan. Kegiatan rutin seperti haul, zikir bersama, dan kajian kitab klasik menjadi oasa di tengah tekanan hidup perkotaan. Selain itu, Habib juga mendirikan lembaga pendidikan modern, rumah sakit, dan yayasan sosial. Hal ini memperluas cakupan kontribusi mereka, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Era kontemporer ditandai dengan meningkatnya pluralitas. Ba'alawi berperan aktif membangun dialog dengan kelompok lintas mazhab, organisasi Islam maupun komunitas non-Muslim. Tujuannya menjaga harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik. Peran sebagai jembatan sosial ini menguatkan citra Ba'alawi sebagai pemersatu, sekaligus memperlihatkan fleksibilitas mereka menghadapi keragaman masyarakat Indonesia. Meskipun peran mereka diakui luas, isu mengenai nasab dan identitas kadang menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan validitas genealogis yang menghubungkan Ba'alawi dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk merespon hal itu, lembaga seperti Robitoh Alawiyah terus melakukan pencatatan dan verifikasi silsilah. Upaya ini bukan sekedar administrasi, melainkan juga cara mempertahankan legitimasi di tengah wacana publik yang semakin kritis. Globalisasi membawa nilai-nilai baru yang seringkali tidak sejalan dengan tradisi. Generasi muda Ba'alawi dituntut untuk menjaga warisan leluhur sekaligus mampu berkontribusi di bidang profesional, politik, dan akademik. Banyak dari mereka kini berkiprah sebagai dosen, dokter, pengusaha, hingga tokoh publik. Dengan demikian, identitas Ba'alawi tidak hanya diasosiasikan dengan dakwah, tetapi juga kontribusi nyata di berbagai sektor kehidupan. Dalam perkembangan politik kontemporer, Habib sering diminta pandangan terkait isu kebangsaan. Sebagian memilih terlibat langsung dalam organisasi masyarakat atau politik, sementara lainnya lebih menekankan peran moral. Terlepas dari perbedaan pendekatan, posisi mereka tetap penting dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan Muslim perkotaan. Ba'alawi di Indonesia kini menjadi bagian penting dari diaspora global. Hubungan dengan Hadramaut tetap terjaga melalui ziarah, studi agama, dan pertukaran ulama. Selain itu, komunitas Ba'alawi di Indonesia sering menjadi rujukan bagi komunitas serupa di Asia Tenggara, Afrika Timur, bahkan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tempat tujuan diaspora, tetapi juga pusat perkembangan Ba'alawi kontemporer.